Jadi Bapak Ibu pensiunan yang terhormat, adapun informasi yang akan kami bagikan pada kesempatan ini kepada Bapak Ibu terkait dengan restrukturisasi utang Bapak Ibu pensiunan 2026, cicilan bank jauh lebih ringan, dan tentu Bapak Ibu pensiunan harus memahami informasi ini karena berkaitan dengan restrukturisasi ini tentu saja berdampak terhadap pendapatan atau gaji Bapak Ibu pensiunan di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Jadi untuk penjelasan selengkapnya Bapak Ibu terkait dengan restrukturisasi utang Bapak Ibu pensiunan tahun 2026 ini, silakan ditonton video ini sampai akhir agar Bapak Ibu tidak gagal paham dan tentunya salah paham. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, silakan support terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kami sajikan melalui channel ini. Jadi untuk memahami informasi selengkapnya Bapak Ibu, di sini kami telah menampilkan artikel terbaru, di mana artikel ini nanti menjadi rujukan utama kita, bagaimana kemudian penjelasan terkait dengan restrukturisasi utang ini bagi Bapak Ibu pensiunan PNS tahun 2026, di mana ini akan memberikan cicilan bank jauh lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Dan artikel ini telah resmi dipublikasikan pada 11 Juni 2026 dengan judul resmi berlaku restrukturisasi utang pensiunan PNS 2026, cicilan bank jauh lebih ringan. Jadi untuk penjelasannya Bapak Ibu berikut kita simak secara bersama-sama. Juni 2026, kabar baik bagi para pensiunan yang masih memiliki pinjaman di perbankan. Program restrukturisasi utang kembali menjadi perhatian karena dinilai mampu membantu meringankan beban cicilan bulanan para pensiunan yang mengalami penurunan kemampuan finansial. Jadi Bapak Ibu semuanya, pada bulan Juni 2026 ini ada sebuah kabar menarik yang wajib untuk dipahami oleh seluruh Bapak Ibu pensiunan terkait dengan program restrukturisasi utang bagi Bapak Ibu pensiunan yang masih memiliki utang di perbankan. Dan ini menjadi satu perhatian dari para pensiunan karena program restrukturisasi ini dinilai mampu membantu dan meringankan beban cicilan bulanan Bapak Ibu pensiunan yang saat ini sedang mengalami penurunan kemampuan finansial. Dan untuk informasi lebih lanjut nanti Bapak Ibu bagaimana kemudian program restrukturisasi utang ini menjadi salah satu perbaikan pendapatan atau ekonomi para pensiunan, kita akan simak penjelasan lebih lanjut dari pemerintah nantinya Bapak Ibu. Selanjutnya, restrukturisasi utang merupakan langkah penyesuaian kembali skema kredit yang diberikan bank atau lembaga pembiayaan kepada debitur yang mengalami kesulitan membayar angsuran. Tujuannya agar pensiunan memiliki ekonomi dan tidak terjerat cicilan terutama di tengah gejolak ekonomi saat ini. Artinya Bapak Ibu, perlu dipahami bahwa program restrukturisasi utang ini bagi Bapak Ibu pensiunan merupakan sebuah langkah dalam menyesuaikan kembali skema kredit yang diberikan bank selama ini kepada Bapak Ibu pensiunan atau lembaga pembiayaan kepada debitur dalam pengembalian dana tersebut atau pinjaman tersebut, sehingga Bapak Ibu pensiunan tidak terjerat daripada ekonomi yang mana merupakan bagian dari gaji pokok yang terpotong dari bulanan Bapak Ibu pensiunan. Jadi tentu saja Bapak Ibu dari program restrukturisasi utang ini menjadi langkah untuk membuat para pensiunan semakin sejahtera dan cicilan-cicilan yang selama ini dipinjamkan dari bank bisa dibayarkan sesuai dengan perjanjian atau informasi yang berhubungan dengan perbankan. Berikutnya, adapun yang menjadi bentuk restrukturisasi utang pensiunan tersebut Bapak Ibu, di mana bentuk restrukturisasi atau keringanan utang pensiunan yang dapat diberikan antara lain perpanjangan tenor pinjaman, penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga, hingga penjadwalan ulang pembayaran cicilan yang selama ini dibayar pensiunan dari gaji pokok. Jadi ada beberapa kategori penting Bapak Ibu dari bentuk restrukturisasi utang atau pemberian keringanan cicilan utang Bapak Ibu pensiunan ini. Sekali lagi kami sampaikan bahwa bentuk restrukturisasi tersebut adalah perpanjangan tenor pinjaman, kemudian penurunan suku bunga, seterusnya pengurangan tunggakan bunga, dan juga penjadwalan ulang pembayaran cicilan yang selama ini dibayarkan oleh setiap pensiunan
dari gaji pokok bulanan yang diterima. Artinya Bapak Ibu, bagi pensiunan yang memiliki kredit pensiun, kebijakan restrukturisasi dapat membuat nominal angsuran bulanan menjadi lebih ringan dengan tenor yang lebih panjang atau bunga yang lebih rendah. Pengeluaran rutin setiap bulan dapat ditekan sehingga kondisi keuangan menjadi lebih stabil. Seterusnya Bapak Ibu, perlu dipahami juga bahwa informasi atau program restrukturisasi ini bukan merupakan bagian penghapusan utang Bapak Ibu pensiunan. Perlu dipahami bahwa restrukturisasi atau pemberian keringanan utang bukan penghapusan utang, di mana debitur tetap berkewajiban melunasi pinjamannya sesuai kesepakatan baru yang telah disetujui bersama pihak bank. Artinya Bapak Ibu, untuk restrukturisasi utang ini bukan bagian dari penghapusan utang, sebagaimana informasi-informasi yang beredar juga selama ini terkait dengan program penghapusan utang bagi Bapak Ibu pensiunan. Perlu dicatat sekali lagi bahwa restrukturisasi dan penghapusan utang ini merupakan dua hal yang berbeda Bapak Ibu, di mana untuk saat ini program yang sedang dicanangkan dan direalisasikan kepada Bapak Ibu pensiunan adalah restrukturisasi utang bagi Bapak Ibu pensiunan, bukan penghapusan utang, di mana Bapak Ibu dalam program keringanan ini, di mana para pensiunan tetap berkewajiban melunasi pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak bank dan juga para pensiunan. Sementara itu, pengajuan restrukturisasi umumnya harus disertai alasan yang jelas, seperti penurunan pendapatan, kebutuhan kesehatan yang meningkat, atau kondisi ekonomi keluarga yang berubah, sehingga hal ini menjadi dasar untuk menentukan pemberian program restrukturisasi. Jadi perlu dicatat juga Bapak Ibu bahwa untuk pengajuan dari program restrukturisasi ini umumnya harus disertai dengan alasan-alasan yang konkret. Misalnya penurunan pendapatan masing-masing Bapak Ibu pensiunan. Setelah itu adalah kebutuhan kesehatan yang meningkat dan juga kondisi ekonomi keluarga yang berubah. Sehingga alasan ini menjadi dasar utama yang memberikan program ini untuk diberikan restrukturisasi utang bagi yang berhak menerimanya. Dan selanjutnya pihak bank akan melakukan penilaian sebelum memutuskan bentuk keringanan yang dapat diberikan kepada debitur, supaya penerima program restrukturisasi cicilan utang tersebut benar-benar kategori pensiunan yang tidak mampu secara finansial. Jadi Bapak Ibu, untuk program ini tentu saja diberikan secara cermat kepada masing-masing Bapak Ibu pensiunan, karena tidak seluruh pensiunan menerima atau mendapatkan restrukturisasi cicilan utang tersebut, karena kategori-kategori yang menjadi target atau objek utama dari program ini adalah para pensiunan yang tidak mampu secara finansial. Berikutnya, untuk dipahami juga Bapak Ibu bahwa untuk restrukturisasi ini juga menjadi solusi yang baik untuk ekonomi atau pertumbuhan ekonomi saat ini. Jadi sejumlah pengamat perbankan menilai bahwa restrukturisasi menjadi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Di satu sisi pensiunan memperoleh keringanan pembayaran, sementara di sisi lain bank dapat menjaga kualitas kredit dan mengurangi resiko gagal bayar. Jadi kedua hal ini tentu saja saling menguntungkan Bapak Ibu ya, dan tujuannya hanya satu, bagaimana kemudian ya menjaga ekonomi tetap berkualitas, terutama para pensiunan yang saat ini tidak lagi bekerja sebagai ASN, di mana penghasilan mereka ya tertuju pada bulanan yang diberikan oleh PT Taspen. Dan bagi para pensiunan yang merasa cicilan kredit saat ini terlalu berat, disarankan untuk segera berkonsultasi dengan bank penyalur kredit pensiun guna mengetahui kemungkinan memperoleh skema restrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi ini adalah bentuk ajakan juga yang disampaikan Bapak Ibu, agar Bapak Ibu yang merasa memiliki kredit atau utang yang cukup berat, silakan sesegera mungkin melakukan konsultasi agar bank penyalur kredit bisa mengetahui kemungkinan Bapak Ibu bisa menerima daripada restrukturisasi yang diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dan sebagai kesimpulan dan titik akhir dari informasi ini Bapak Ibu, yang mana program restrukturisasi utang pada tahun 2026 mencari peluang bagi pensiunan untuk mendapatkan cicilan yang lebih besar dan yang lebih ringan melalui penyesuaian tenor maupun bunga pinjaman. Meski bukan penghapusan utang, kebijakan ini dapat membantu menjaga kondisi keuangan pensiunan agar tetap sehat. Jadi untuk itu Bapak Ibu, dari program ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga
Bapak Ibu bisa mendapatkan daripada program restrukturisasi utang ini dan bisa juga menjaga kondisi keuangan Bapak Ibu pensiunan secara sehat dan berkualitas.